Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan tentang hari kiamat besar. Pertemuan kita terakhir bulan yang lalu tentang digiringnya orang-orang kafir kepada neraka. Dan ini sebelum sampai kepada jembatan Sirat. Setiap orang yang menyembah sesembahan selain Allah, mereka akan mengikuti sesembahannya. Lalu yang disembah ini melangkah menuju neraka, lalu ikut bersama-sama masuk ke dalam neraka. Ini sudah kita terangkan dalil-dalilnya dengan rinci di pertemuan yang lalu. Setelah orang-orang kafir, orang-orang musyrik digiring masuk neraka beserta sesembahan mereka, yang tersisa di hari kiamat hanyalah para pengikut, para rasul, para ahli tauhid, orang-orang soleh, juga para ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin, termasuk orang-orang munafik. Mereka berada di sebuah tempat yang gelap di bawah jembatan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, su'ila ar-Rasul alaihi salatu wassalam, aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat? Faqal hum fi adh-dhulumah dunal jisr. Rasul SAW ditanya, di manakah keberadaan manusia ketika bumi dan langit diganti dengan bumi dan langit yang baru? Maka dijawab, mereka berada dalam kegelapan di bawah jembatan. Maksudnya jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Berkata Ibnu Abdul Izzi rahimahullah dalam kitab Syarah al-Aqidah al-Tahawiyah, wa fi hadzal mawdu' yuftaraqul munafiquna 'anil mu'minin wa yatakhallafuna 'anhum wa yasbiquhumul mu'minun. Wa yuhalu bainahum bisuwar yamna'uhum minal wusuli ilaihim.
Di momen seperti ini terpisahkanlah antara orang-orang munafik dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin terlebih dahulu melewati jembatan dan orang-orang munafik tertinggal di belakang. Lalu terhalanglah antara orang mukmin dengan orang munafik itu dengan dinding, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang diterima dari Masruq dari Abdullah. Dia berkata, yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah ila an qala فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون آخر من يعطى نوره في إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ أخرى إذا أضاء قدم قدمه وإذا أطفأ قام. قال ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دخض مزلة ويقال لهم امضوا على قدر نوركم فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالطرف ومنهم من يمر كالشد الرجل يرمل رملا على قدر أعمالهم. Kata Abdullah, Allah mengumulkan manusia pada hari kiamat. Terus sampai kepada penjelasan ketika mereka di atas sirat, di antara mereka ada yang diberi cahaya sebesar gunung di hadapannya, terang benderang. Di antara mereka ada yang diberi cahaya lebih terang lagi, lebih besar lagi daripada gunung. Di antara mereka ada yang diberi cahaya hanya setinggi pohon kurma di sebelah kanannya. Ada lagi yang di bawah itu, dan yang paling akhir adalah orang yang diberi cahaya di bawah jempol kakinya. Kadang menyala, kadang padam. Ketika menyala dia maju, ketika padam dia berdiri. Lalu berjalanlah mereka di atas sirat, dan sirat kecil sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Licin, bikin kepleset. Lalu dikatakan kepada mereka, berjalanlah kalian berdasarkan kadar cahaya kalian masing-masing. Di antara mereka ada yang berjalan di atas sirat secepat tiupan angin, ada yang sekejap mata, ada yang secepat kuda berlari, ada yang romal, lari-lari kecil, sesuai dengan kadar amal-amal mereka, sampai lewatlah orang yang cahayanya sebesar jempol kakinya. Begitu, di kalangan mereka ada yang tergelincir kemudian masuk ke dalam neraka. Ada juga yang selamat setelah sebelumnya mereka robek-robek
tubuhnya karena tersambar oleh besi-besi pengait yang muncul dari dalam neraka. Setelah tiba di seberang, dia berkata, Alhamdulillahilladzi najana mink ba'dan aranak laqad a'tana ma lam yu'ta ahadun. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau, wahai neraka, setelah kami melihat engkau. Sungguh Allah telah memberikan kepada kami anugerah yang besar yang tidak diberikan kepada siapapun. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Juga Imam Al-Baihaqi, kata Imam Al-Hakim, sahih ala syarti sahihain wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Muslim dan disepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Quran juga menggambarkan secara ringkas dan global tentang dialog antara orang mukmin dan orang munafik ketika menyeberang Sirat. Dalam surah Al-Hadid ayat 12 sampai ayat 15 Allah menyatakan, Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatu wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Kata Allah, pada hari kiamat nanti engkau lihat orang-orang mukminin dan mukminat, cahaya begitu terang benderang di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Orang-orang mukmin ketika nyebrang Sirat, dan kita sudah tahu Sirat itu asalnya gelap. Dekat tinggali curug-curug acan. Gelap, kecil, licin, bikin kepleset. Kecilnya sekecil bagian tajam dari suatu pedang. Orang-orang mukmin cahayanya terang di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Lalu dikatakan berita gembira bagi kalian pada hari ini, yaitu surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kalian kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah keberuntungan yang besar untuk orang-orang mukmin. Pada hari itu berkatalah orang-orang munafik, baik laki-laki ataupun perempuan, kepada orang-orang yang beriman. Ketika orang munafik melihat cahaya orang mukmin begitu terang, sedangkan cahaya dia sedikit, meletet, hanya remang-remang. Berkatalah orang munafik, laki dan perempuan, kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami, sehingga kami bisa nebeng ikut kepada cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dijawab oleh orang-orang mukmin, kembali kamu ke belakang,
cari cahayamu sendiri. Jadi orang mukmin kekeh tidak mau, orang munafik kekeh mau nebeng, pakai kekeh. Akhirnya apa yang terjadi? Fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab. Maka dipasanglah dinding antara keduanya. Di sebelah yang ada pintu, di sebelah orang mukmin adalah rahmat, di sebelah orang munafik adalah azab. Lalu orang munafik berteriak, alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu waktu di dunia bersama-sama kalian? Jadi orang munafik salat bareng-bareng bersama orang mukmin, gaul bareng-bareng, muamalah bareng-bareng. Makanya mereka mengatakan, bukankah dulu kami bersama kalian? Dijawab, ya benar. Walakinnakum, tapi kalian orang yang dulu di dunia melakukan 4 hal ini. Lihat 4 hal ini ada nggak dalam diri kita? Kalau ada, berarti ada karakter nifaq dalam diri kita. Pertama, fatantum anfusakum, kalian telah memfitnah diri-diri kalian sendiri. Makna fitnah, dulu kita pernah membahas tabligh akbar kalau nggak salah yang saya ingat di Masjid Detran sana. Dengan judul Jalan Keluar dari Fitnah. Kita bahas dulu itu apa itu fitnah. Salah satu makna fitnah adalah fitnah dunia. Memburu harta, kekayaan, popularitas, pengakuan orang, jabatan, pangkat, kekuasaan. Itu fitnah. Yang dimaksud walakinnakum fatantum anfusakum, kalian memfitnah diri kalian sendiri. Maknanya kalian mengejar dunia dulu dalam kehidupan. Sampai beragama pun diniatkan untuk meraih keuntungan dunia. Tidaklah mereka masuk Islam kecuali karena keuntungan dunia. Karena saat itu Nabi dan kaum muslimin di Madinah dominan. Kalau tidak masuk Islam, orang munafik itu gak dapat apa-apa dari dunia di tengah masyarakat ketika itu. Maka mereka pura-pura masuk Islam untuk memperoleh posisi, kepercayaan, sehingga mudah meraih keuntungan dunia. Jadi beragama pun diniatkan untuk dunia. Ini yang disebut walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian telah terkena fitnah oleh diri kalian sendiri dengan mengejar dunia. Itu yang pertama. Kedua, watarabbastum. Kalian selalu menunggu kesempatan dalam kesempitan. Menikung di tikungan, menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang gitu kan. Begitu ada kesempatan untuk memberikan kerugian kepada kaum muslimin, mereka lakukan. Tersebarnya hadithul ifki tentang Aisyah radhiyallahu anha itu berasal dari mulut orang munafik. Ketika terjadi perang Ahzab atau perang Khandaq, orang-orang munafik ngariweuh dari dalam. Ketika terjadi perang Uhud, 1000 orang sudah berangkat menuju Uhud. 300 pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, mundur ke belakang. Di saat sudah berangkat, musuh 3000, kita berangkat 1000, 300 orang munafik mundur. Yang tersisa hanya 700 para mujahidin sejati. Itu sering orang-orang munafik seperti itu. Selalu menunggu kesempatan dalam kesempitan.
Itu yang kedua, wa gharratkumul amani, kalian tertipu oleh angan-angan. Wartabtum, kalian ragu terhadap agama ini, wa gharratkumul amani, dan yang keempatnya tertipu oleh angan-angan. Jadi pertama terfitnah oleh dunia, yang kedua selalu menunggu kesempatan untuk memberikan kerugian kepada kaum muslimin, kalau bisa menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Ketiga, ragu terhadap kebenaran agama ini. Dan keempat, tertipu oleh angan-angan. Hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur, sampai datang keputusan Allah dan kalian tertipu dari Allah oleh segala macam yang bisa menipu kalian. Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kalian dan dari orang-orang yang kafir. Tempat kalian dalam neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat menetap. Ini ayat mengabarkan bahwa orang-orang mukmin dan mukminat ketika menyeberang syirat, mereka itu diterangi dengan cahaya yang terang benderang, cermin dari kehidupan mereka di dunia. Mereka, jalan hidup mereka terang benderang dengan ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Coba kita yang mempelajari Quran Sunnah, jelas gamblang jalan yang harus dilalui. Kita di dunia sekedar lewat. Tujuan Allah diturunkannya kita ke dunia untuk ibadah, menjalani hukuman yang disebabkan karena kemaksiatan bapak kita Adam dan Hawa dahulu. Selama di dunia wajib ibadah, cara ibadahnya jelas gamblang begini. Akan ada rintangan halangan, tapi ada solusinya begini. Berakhir nanti di akhirat, siapa yang lurus jalan hidupnya, dia ke surga. Siapa yang belok-belok menyimpang, dikhawatirkan terancam ke dalam neraka. Gamblang jelas. Quran dan Sunnah, ilmu ini cahaya dalam kehidupan. Maka sebagai balasannya, di akhirat orang-orang mukmin pada hari kiamat diberi cahaya yang terang benderang. Seterang apa? Seterang yang sesuai dengan kadar ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan di dunia ini. Berdasarkan hal itulah, maka ketika mereka melintas syirat, maka kecepatan dan cahaya yang mereka miliki berbeda-beda. Sesuai dengan perbedaan ilmu dan amal yang dimiliki oleh kaum mukminin di dunia ini. Maka orang-orang munafik, karena ketika di dunia mereka mengambil Quran Sunnah ala kadarnya sesuai dengan kebutuhan dari dunia mereka, begitu pula lah kondisi mereka di akhirat. Diberi cahaya tapi sedikit, kadang-kadang padam, kadang-kadang kembali menyala, dan mereka ingin nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin, tapi dilarang, disuruh mundur ke belakang, akhirnya disekat oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah dinding yang memisahkan mereka. Inilah gambaran Al-Quran tentang orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Ketika orang-orang mukmin melihat cahaya yang dimiliki orang-orang munafik kecil, bahkan padam. Kecil, kemudian padam, menyala lagi. Padam, menyala lagi. Dalam kondisi gelap yang luar biasa, orang-orang mukmin takut, khawatir cahaya mereka pun gelap. Maka mereka berdoa kepada Allah agar cahaya mereka disempurnakan. Tidak gelap, tidak meredup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8,
yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari kiamat Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersamanya. Cahaya mereka terang benderang di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berdoa, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampuni kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Berkata beberapa ulama ahli tafsir seperti Mujahid, Imam Ad-Dhahhak, dan Imam Hasan Al-Basri dan ulama-ulama ahli tafsir yang lainnya. Ketika menjelaskan ayat yang barusan, kata mereka, hadza yaquluhul mu'minun hina yarawna yaumal qiyamah nural munafiqina qad tufi'a. Perkataan Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami, dikatakan oleh orang-orang mukmin ketika pada hari kiamat mereka melihat cahaya orang-orang munafik itu padam. Mereka takut cahaya mereka pun padam, lalu berdoa dengan doa seperti itu. Karena itulah maka ketika orang membaca ayat ini, apalagi di dalam sholat, dalam surah At-Tahrim ayat 8 ini, lalu menghayati maknanya, membayangkan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi'aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Terbayang kondisi di akhirat. Bisa bergetar hati ketika membacanya. Karena itulah maka kondisi ketika menyeberang sirat, setiap orang berbeda-beda. Perbedaannya ditentukan oleh perbedaan ilmu dan amal ketika mereka hidup di alam dunia ini. Dari penjelasan tadi kita tahu bahwa yang menyeberang sirat itu hanya orang-orang muslim, baik muslim yang soleh atau yang ahli maksiat termasuk yang munafikin. Adapun yang non-muslim tidak menyeberang sirat. Karena sebelum sirat itu mereka sudah masuk ke dalam neraka mengikuti sesembahan mereka masing-masing. Sehingga berkata para ulama seperti yang diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab At-Takhwif Minan Nar. Beliau berkata, dallatil ahadith allati suqnaha ala annal umamal kafirah tattabi'u ma kana sta'budu min alihatihim al-batilah fatasiru tilkal alihah bil abidin hatta tahwi bihim finnar hatta yabqa ba'da dhalikal mu'minun wa fihimul munafiqun wa usatul mu'minin wa haula humul ladzina yunsabu lahumus sirata. Hadis-hadis yang ada yang kita kutip menunjukkan bahwa umat-umat yang kafir non-muslim sebelum ke sirat mereka mengikuti sesembahan-sembahan mereka yang batil. Sembahan itu berjalan. Fir'aun yang disembah berjalan diikuti oleh kaumnya. Raja Namrud juga begitu. Termasuk patung-patung nanti bisa berjalan yang disembah. Diikuti oleh para penyembahnya sampai dijerumuskan mereka semua ke dalam neraka. Semuanya habis masuk ke dalam neraka. Yang tersisa setelah itu adalah orang-orang muslim. Di tengah orang muslim ada mukmin yang soleh, yang taat. Ada ahli maksiat. Dan ada orang-orang munafik. Untuk mereka lah sirat atau jembatan ini dibentangkan.
Dalam kitab At-Takhwif Minan Nar berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa'lam anna an-nasa munqasimuna ila mu'minin ya'budullaha wahdah la syarika lah wa musyrikum ya'budu ma'allahi ghairah fa ammal musyrikun fa innahum la yamurruna ala sirata wa innama yaqauna fin nar qabla wad'i sirata. Ketahuilah bahwa manusia nanti di akhirat terbagi kepada 3 golongan. Yaitu kepada 2 golongan. Pertama, mukmin yang menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Kedua, orang-orang musyrik yang menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Orang musyrik zaman dahulu jangan dikira tidak menyembah Allah, menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah juga menyembah patung-patung. Sehingga ada seorang sahabat sebelum Muslim ditanya oleh Allah, kam ilahan ta'bud? Ditanya oleh Rasulullah SAW, kam ilahan ta'bud? Namanya Imran bin Husain. Berapa sembahan yang kamu sembah? Dia menjawab 7. Wahid fis sama was-sittah fil ard. 1 yang ada di langit, 6 ada di bumi. Jadi dia menyembah yang ada di langit, yaitu Allah. Lalu ditanya, ilah yang mana, sembahan yang mana yang paling kamu takuti, paling kamu harapkan pertolongannya? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit. Maka kata Nabi SAW, u'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau gitu sembah dia aja satu, tinggalkan yang lain. Lalu dia masuk Islam. Jadi orang-orang musyrik menyembah Allah. Jadi tidak keberatan dengan menyembah Allah. Tapi kenapa mereka musyrik? Nah, musyrik itu menduakan Allah. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Dan mereka keberatan kalau harus meninggalkan sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Ketika wa idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, mereka takabur. Lalu berkata, a inna la tariku alihatina li syairi majnun. Apa kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kita demi mengikuti seorang tukang syair yang gila ini? Jadi Nabi SAW disebut tukang syair yang gila. Mereka enggak mau mengatakan la ilaha illallah. Bukan karena tidak mau menyembah Allah, mereka mau dan sudah menyembah. Tapi konsekuensinya kalau mengatakan la ilaha illallah, sesembahan lain harus tinggalkan. Hanya satu yang disembah. Makanya mereka mengatakan, apa kita harus meninggalkan sembahan kami demi mengikuti tukang syair yang gila ini? Nah, itu orang-orang musyrik. Jadi di akhirat orang terbagi 2, penyembah Allah dan menyembah selain Allah. Adapun orang-orang musyrik, mereka tidaklah melewati sirat. Mereka sudah terjerumus terlebih dahulu ke dalam neraka sebelum dibentangkannya sirat. Di antara hadis yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab ini adalah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Lalu setelah menukil hadis tadi berkata Imam Ibn Rajab, "Fahadzal haditsu sharihun fi anna kulla man adhara ibadata syai'in siwa Allah kal-Masih wal Uzair min ahli al-kitab fa innahum yulhaqu bil musyrikin."
fil wuqu'i fin nar qabla nasbi sirat. Illa anna ubad al-asnam wa syams wal qamar wa ghairi dhalik minal musyrikin tattabi'u kullu firqatin minhum ma kanat ta'budu fid dunya fataridun nar ma'a ma'budiha awalan. Waqad dalla al-Qur'an ala anna hadha al-ma'na fi qawli ta'ala min sya'ni fir'aun yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdal mawrud. Kata Imam Ibn Rajab, hadis ini jelas menerangkan bahwa setiap orang yang beribadah kepada selain Allah, seperti yang beribadah kepada Isa al-Masih, seperti yang beribadah kepada Uzair dari kalangan ahlul kitab. Uzair diklaim anak Allah oleh orang Yahudi. Isa al-Masih diklaim anak Allah oleh orang-orang Nasrani. Juga mereka ini disatu golongankan dengan orang-orang musyrik dalam hal dimasukkan ke dalam neraka sebelum dibentangkannya sirat. Penyembah berhala, matahari dan bulan dan orang-orang musyrik lainnya sudah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama penyembahnya. Ini yang menyebabkan bahwa matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka. Matahari bulan kan gede, menunjukkan neraka itu jauh lebih gede kapasitasnya. Apa dosanya matahari dan bulan sampai dimasukkan ke dalam neraka? Nggak ada dosa mereka. Dimasukkannya ke dalam neraka tidak menjadi siksaan bagi mereka. Dan matahari sendiri itu panas satunya. Mereka tidak punya rasa. Tapi sebagai siksaan psikis kepada para penyembahnya. Matahari yang diagung-agungkan sampai disembah, bulan yang diagung-agungkan sampai disembah, masuk neraka bersama-sama mereka. Jadi tambahan azab secara psikis kepada para penyembahnya. Termasuk apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang Fir'aun dalam surah Hud ayat 98. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Fir'aun menggiring kaumnya pada hari kiamat ke arah neraka, lalu masuklah ke dalam neraka bersama pengikutnya. Itulah seburuk-buruk cara masuk ke dalam neraka. Terus bagaimana dengan penyembah Isa dan Uzair? Bukankah Isa dan Uzair itu orang soleh, seorang nabi? Apakah masuk juga ke dalam neraka? Bahkan di kalangan kaum muslim ada yang menyembah Nabi Muhammad SAW. Di kuburannya sujud. Lewat kuburannya berdoa, menghadap ke kuburan Nabi SAW dan berdoa, ya Rasulullah, lancarkan rezeki saya. Itu saya dengar sendiri itu. Bukan kata orang. Saya melihat sendiri ada orang yang sujud di kuburan Nabi SAW. Askar ada di sana, Mutawi ada, melarang mereka dan seterusnya. Menyembah setelah kematiannya dalam bentuk sujud, dalam bentuk berdoa. Bahkan sekarang bukan nabi tapi orang yang dianggap wali disujudi. Ya enggak, videonya tersebar tuh. Yang mengklaim bisa bahasa semut, bisa bahasa malaikat, bisa bahasa jin segala macam. Pengikutnya lihat sampai sujud. Videonya ada tersebar di YouTube. Nah, adapun kalau yang disembahnya orang soleh, kalau yang tadi bukan oleh orang soleh, salah, benar. Yang disembahnya salah, yang nyembahnya salah. Tapi kalau Isa al-Masih dan Uzair bagaimana? Maka berkata Imam Ibn Rajab, wa amma man abadal Masih wal Uzair min ahlil kitab. فإنهم يتخلفون مع أهل الملال المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك.
Adapun orang yang menyembah Isa, menyembah Uzair dari kalangan para ahlul kitab, mereka dibelakangkan bersama orang-orang lain yang mengikuti para nabi, tapi kemudian ajarannya dirubah, kemudian dimasukkan juga ke dalam neraka. Dalam hadis lain, anna man kana ya'budul masih yumathalu lahu syaitan al-masih fayattabi'unah. Wa kadzalika man kana ya'budul Uzair. Di dalam salah satu hadis lain disebut orang yang menyembah Isa, nanti ada setan yang menyerupai Isa dalam benak mereka. Sekarang kan ada foto-foto Nabi Isa ya. Diyakini oleh orang-orang yang menyembahnya seperti itulah wajah Nabi Isa, padahal belum tentu. Para tokoh orang-orang Nasrani yang lain mengingkari bukan kayak begini Nabi Isa. Tapi ya sudahlah. Ini dibayangkan. Pernah lihat foto Nabi Isa? Mungkin nanti setan akan berwujud menyerupai seperti yang mereka yakini. Kayak begitu bentuknya. Lalu diikuti masuk ke dalam neraka. Demikian juga Uzair. Ini di hadis, di salah satu hadis. Di hadis yang lain, wa fi hadis annahu yumathalu lahum malakun ala suratil masih wa malakun ala suratil Uzair. Ada malaikat nanti yang ditugaskan. Dia menyerupai Isa al-Masih. Diikuti oleh orang-orang Nasrani yang menyembahnya. Ada malaikat yang menjelma, menyamar, menyerupai Nabi Uzair, diikuti sehingga mereka semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Itulah yang nanti akan terjadi. Berdasarkan hal itu, maka sekali lagi kondisi manusia ketika menyeberang sirat di kalangan kaum muslimin berbeda. Adapun selain muslim, mereka tidak menyeberang sirat karena mereka sudah masuk ke dalam neraka sebelum sirat itu dibentangkan. Ada dalam salah satu ayat bahwa sebagian kaum muslimin mengalami kesalahpahaman tentang sebuah ayat. Ayat tersebut ada dalam surah Maryam ayat 72. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud ke dalam neraka. Semua kalian akan wurud. Saya tidak menerjemahkan dulu makna wurud. Kana ala rabbika hatman maqdiya, ini sebuah ketetapan yang pasti dari Allah. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan wurud ke dalam neraka? Termasuk orang-orang mukmin semua akan wurud ke dalam neraka. Ulama ikhtilaf kepada dua pendapat. Pertama, maksud wurud di sini masuk ke dalam neraka. Termasuk orang-orang mukmin, iya. Ini diantara pendapat yang dipegang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Makna wurud adalah masuk ke dalam neraka dengan berhujjah ayat-ayat lain. Seperti ayat tentang Fir'aun dalam surah Hud ayat 98 tadi, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auraduhumun nar. Fir'aun menggiring pengikutnya ke dalam neraka, lalu mewurudkan mereka ke dalam neraka. Mewurudkan di sini maknanya adalah memasukkan mereka ke dalam neraka. Ini alasan pertama. Alasan kedua, Al-Quran surah Maryam ayat 86 menyatakan, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Lau kana haulai alihatan ma waraduha. Kata Allah, kami menggiring orang-orang durhaka ke dalam jahanam wirda.
Mana wirda di sini masuk. Kami menggiring orang-orang durhaka ke neraka lalu dimasukkan. Ulama ahli tafsir yang lain menyatakan wirda di sini adalah kondisi sangat kehausan ketika masuk ke dalam neraka. Makanya kalau antum punya anak jangan dikasih nama wirda. Ada dalam ayat ada, tapi maknanya buruk. Allah menyatakan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dalam surah Al-Anbiya ayat 99 Allah menyatakan lau kana haulai alihatan ma waraduha, seandainya mereka, maksud mereka di sini sesembahan-sembahan patung-patung. Kalau mereka sembahan yang hak, maka tidak mungkin mereka wurud ke dalam neraka. Wurud yang dimaksud di sini adalah masuk ke dalam neraka. Inilah beberapa alasan. Wurud di sana maknanya masuk, dan itu pendapat Ibnu Abbas. Sehingga berkata Mujahid murid Ibnu Abbas menyatakan wa im minkum illa wariduha qala dakhiluha. Sama dengan Ibnu Abbas. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud ke dalam neraka. Makna wurud masuk ke dalam neraka. Sebagian ulama yang lain menyatakan wurud di sana bukan masuk ke dalam neraka, tapi murur, lewat di atas neraka, di atas sirat. Jadi ikhtilaf. Berkata Imam Ibnu Abdul Izz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa ikhtalafa al-mufassiruna fil muradi bil wurud fi qawlihi ta'ala wa in minkum illa wariduha ma huwa wal adhar wal aqwa annahu al-murur ala sirat. Para ulama ahli tafsir ikhtilaf tentang yang dimaksud wurud dalam ayat Allah surah Hud ayat yang ke berapa tadi? Bahwa tidak ada di antara kalian, surah Maryam ayat 71, tidak ada di antara kalian kecuali wurud ke dalam neraka. Apa yang dimaksud wurud? Pendapat yang lebih jelas dan lebih kuat adalah lewat di atas jembatan sirat, bukan masuk. Lalu di ayat berikutnya surah Maryam ayat ke-72-nya Allah menyatakan thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyah. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim berlutut di dalam neraka tersebut. Dalam salah satu hadis yang sahih dijelaskan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yalijun nara ahadun baya'a tahta asy-syajarah." Qalat Hafsah, faqultu ya Rasulullah, alaysa Allahu yaqul wa in minkum illa wariduha? Qala alam tasma'i qaula Allah azza wa jalla thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiyah. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak akan ada yang masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Maksudnya pohon, tempat baiat ini tempatnya di Hudaybiyah, dikenal dengan sebutan Bai'atul Ridwan. Ketika Nabi dan para sahabat sejumlah 1.400 orang mau haji ke Mekah. Waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik. Lalu mereka istirahat di Hudaybiyah. Utus Uthman bin Affan ke Mekah minta izin masuk untuk haji. Uthman diuletkan dalam dialognya. Disebar isu Uthman dibunuh.
Kedengaran isu ini oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengangkat tangan. Siapa yang mau berbaiat menebus darah Utsman? Akhirnya semuanya berbaiat. Di bawah sebatang pohon. Itu dikenal dengan sebutan baiat Ridwan. Allah menyatakan dalam surah Al-Fat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah. 'alima ma fi qulubihim. Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu, hai Muhammad, di bawah sebatang pohon. Ini Al-Fat, surah Al-Fat ayat yang ke-18. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tak ada seorang pun yang masuk neraka, orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Maka Hafsah yang waktu itu ada di sana, salah seorang istri Nabi, putri siapa Hafsah teh? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Hafsah, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha? Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan wurud ke dalam neraka, maksudnya masuk. Ini menunjukkan Hafsah berpemahaman semua orang mukmin akan masuk neraka dulu. Apa kata Nabi SAW? Bukankah kamu mendengar firman Allah selanjutnya? Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimina fiha jathiyah. Bukankah kamu mendengar firman Allah selanjutnya? Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dari neraka itu dan kami biarkan orang-orang yang zalim terjerumus ke dalamnya. Ini menunjukkan Nabi mengisyaratkan wurudnya orang mukmin di sana bukan masuk ke dalam neraka tapi murur. Karena apa? Karena orang zalim dibiarkan masuk. Orang-orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah maka ulama yang lain berpendapat yang dimaksud wurud dalam hadis tadi adalah murur dan bukan masuk ke dalam neraka, tapi cuma sekedar lewat. Adapun kondisi lewatnya sudah diterangkan tadi, berbeda-beda keadaannya, amat sangat tergantung kepada amal mereka dan ilmu mereka selama di alam dunia ini. Inilah penjelasan tentang kondisi manusia ketika mereka menyeberang di atas syirat, di atas neraka, dan menuju ke dalam surga. Ya, cukup sampai di sini dulu kajian kita di pagi hari ini, dan penjelasan tentang hari kiamat ini selesai. Sehingga di pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam pembahasan kita berikutnya, al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Nanti kita akan masuk surga. Amin. Nanti kita akan masuk kepada pembahasan tentang surga, ya. Dan kemudian tentang neraka, sehingga jelas gamblang gambaran tentang surga dan neraka bagi kita, ya. Dan itu bisa lebih memotivasi kita untuk berupaya masuk menjadi ahli surga dan mewanti-wanti kita jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang masuk neraka. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan, apakah muslim yang Allah izinkan masuk surga tanpa hisab tetap melewati sirat? Tetap melewati sirat. Cuma mereka tidak dihisab, ya. Dan mereka lewati itu sekejap mata. Pluk, sudah selamat. Ana punya saudara yang memiliki karakter seperti munafik yang disebutkan tadi. Namun dia memiliki anak yang bersekolah untuk menjadi hafil. Itu pun dia selalu menjadikannya sebagai
berbangga-bangga di dunia dengan perkataan pejuang mahkota surga. Kalau dia bangga, anaknya hafid, bagus. Orang selama ini bangga tuh, anak saya pejabat, anak saya penguasa, anak saya raja. Itu kebanyakan. Ini bangga anaknya hafid, ya bagus. Jadi bagaimana menurut Ustadz orang yang seperti itu? Nifak ini ada dua. Nifak besar, nifak kecil. Nifak besar, kafir, keluar dari Islam. Siapa mereka? Mereka yang hatinya ingkar kepada Allah dan Rasul. Tidak yakin kepada kebenaran Islam, tapi pura-pura masuk Islam demi kepentingan dunia. Pada hakikatnya ini kafir. Kedua, nifak kecil. Nifak kecil ini muslim, dia yakin Quran sunnah benar, Islam ini benar. Tapi dalam dirinya punya 4 karakter munafikin. Bila bicara suka apa? Berdusta, bila janji ingkar, bila diamanati khianat, bila bertengkar curang. 4. Ada nggak orang mukmin yang punya 4 karakter ini atau salah satu di antaranya? Banyak. Pasti di antara kita pernah melakukan salah satu karakter munafik. Mungkin pernah berdusta, pernah ingkar janji, pernah khianat, pernah curang ketika berdebat atau bertengkar, atau malah 4-4-nya. Ada yang di sini ngaku pernah melakukan 4-4-nya? Jujur. Ya. Ini nifak kecil. Maknanya dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar karena 4 karakter munafikin. Sama dengan orang mukmin yang maksiat. Nah, jadi kalau ada orang munafik kecil, sama dengan ahli maksiat. Kemudian punya anak, anaknya soleh, dididik oleh dia. Maksudnya bukan dia yang mendidik, tapi dipesantrenkan, dibiayai, diperhatikan, disupport. Nah, kamu harus soleh ya, jangan kayak mama gitu. Mama mah pika sebelin. Kamu harus soleh, harus hafidz Quran, harus ahli ibadah. Nanti doakan mama. Apakah manfaat anak soleh? Ya, manfaat. Istighfar anaknya bagi orang tuanya melahirkan pahala. Sehingga ketika anaknya mendoakan Allahumma gfir li walidayya, ya Allah ampuni dosa kedua orang tuaku. Doa itu melahirkan pahala untuk orang tuanya. Plus kalau doanya isinya dikabul, mengakibatkan dosa orang tuanya diampuni. Ada 2 tuh. Isi doa anak ini dikabul. Kedua, doa dari anak melahirkan pahala bagi orang tuanya. Gitu tuh. Jadi ini menunjukkan doa anak kepada orang tuanya sampai. Bagaimana kalau yang mendoakan itu bukan anaknya, orang lain. Sampai enggak kepada simit? Sampai. Semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan sampai. Para duat, para ustadz yang berjalan di atas manhaj yang hak ini semua menyatakan sampai. Termasuk guru kita Ustaz Yazid rahimahullah menyatakan doa orang yang hidup kepada yang mati sampai. Kata siapa enggak sampai? Ayatnya jelas, hadisnya gamblang. Yang dipermasalahkan adalah menghadiahkan bacaan Quran, bacaan Fatihah, pahalanya dihadiahkan ke si mayit. Ini yang dimasalahkan. Dan ulama Ahlus Sunnah ikhtilaf. Ada yang menyatakan sampai, ada yang menyatakan tidak. Dan kita tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya. Ustaz-ustaz semua pernah menjelaskan begini. Saya sering menjelaskan begini. Tapi orang menuduh kita menyatakan nggak sampai doa, makanya kalau mati jangan didoakan, kan ada yang begitu ya. Itu karena kebodohan mereka.
Mereka hanya dengar isu kita berbegitu, kajiannya nggak pernah ikut, disimpulkan sendiri. Kalau mati jangan didoakan, percuma nggak akan sampai, kan gitunya. Mereka menampakkan kebodohannya, menjudge orang atas dasar kebodohannya. Kan kasihan. Kita mah biarkan saja, itu tanggung jawab mereka. Kita sudah menjelaskan secara gamblang. Sekali lagi ditegaskan, doa orang yang hidup bagi orang yang mati itu akan berpengaruh kepada yang mati. Adapun pahala dari berdoa orang yang hidup apa sampai kepada orang mati? Nah, pahala berdoanya tidak. Umpamanya saya mendoakan, saya berdoa, ya Allah ampuni Ustaz Yazid. Saya berdoa ini dapat pahala dari doa saya mendoakan Ustaz Yazid. Tapi pahala berdoa saya tidak sampai ke Ustaz Yazid, itu untuk saya. Tapi isi doa saya, ya Allah ampuni, kemudian oleh Allah dikabul, sampai dosa beliau diampuni. Jadi harus dibedakan antara pahala berdoa dengan dikabulkannya isi doa. Semua orang meyakini dikabulkannya doa orang yang hidup berpengaruh kepada orang yang mati. Walaupun bukan orang tuanya, bukan gurunya, terkenal-kenal acan. Kalau dikabul sampai. Tapi pahala berdoanya hanya untuk orang yang berdoa. Jelas kan? Kita masuk masjid, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur diumumkan oleh DKM. Ada yang wafat. Minta keriduannya untuk ikut menyolatkan. Kita ikut menyolatkan. Kenal nggak ke orang yang mati? Enggak, namanya siapa? Nggak kenal. Jawawuh asal. Tapi kita menyolatkan. Di dalam sholatnya kita mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu doa yang hidup kepada orang yang mati. Sampai nggak efeknya? Sampai. Kalau doa kita tulus, ikhlas dari hati, ya khusyuk, lalu dikabul, si mayit diampuni dosanya, dirahmati dan seterusnya. Tapi pahala sholat jenazah kita, pahala doa kita sampai ke mayit? Tidak, itu mah untuk kita. Harus dibedakan. Tapi orang-orang yang ya pertama keki, ya, nyinyir ke kita, kedua bodoh, menyatakan oh mereka mah nggak perlu doakan karena mereka menyatakan nggak sampai doa kita, ya. Agul ku kabodohan. Kasihan mereka, biarkan saja. Bagaimana menghilangkan rasa iri dengan keharmonisan rumah tangga orang lain yang bikin sesak dada anak? Jika sebelum pernikahan anak hanya suami istri tapi tidak sejalan lagi. Kami bertahan hanya karena ada anak. Tidur kami sudah tahunan berpisah. Mohon solusi. Ada dua makna iri. Hasad. Pertama, iri dalam arti membenci anugerah yang Allah berikan kepada orang lain. Termasuk orang lain harmonis, kita benci gitu. Itu namanya hasad, dengki, dan itu dosa besar. Kalau ditambah semoga bertengkar, berantem, cerai. Nah, itu udah dosa kedua. Tapi kalau yang dimaksud iri yang ini adalah yang kedua, iri ini yang makna yang kedua ghibthah. Susah untuk dijelaskan dalam bahasa ini. Tapi dalam bahasa Sunda ada ghibthah itu kabita. Ingin seperti dia. Melihat orang lain rumah tangganya harmonis, mesra gitu ya. Kemana-mana jalan berdua sambil berpegangan tangan, menebar senyum dan seterusnya. Kelihatan bahagia banget. Kita kabita ingin seperti itu. Tanpa membenci keharmonisan mereka. Tanpa berharap ya Allah semoga mereka berpisah. Enggak. Senang dengan itu dan kabita. Ini ghibthah. Dan itu boleh. Itu tidak dosa.
Iri di sana maknanya sekali lagi kabita, ingin seperti itu tanpa membenci kebahagiaan mereka. Boleh kalau seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana solusinya? Coba cari akar permasalahannya. Kenapa dia dan suami bertahun-tahun kayak gitu? Apa enggak kesel? Apa namanya? Enggak sesek tuh. Cari akar masalahnya, dialog berdua, ya, cari titik temu. Lalu mulailah di sana, masing-masing orang, suami dan istri menyesuaikan diri dengan apa yang disepakati. Insya Allah nanti akan balik lagi, itu yang pertama. Kedua, coba perbaiki hubungan dia dengan Allah. Tingkatkan ibadahnya. Salatnya, komunikasi dengan Allah ditingkatkan. Dalam bentuk salat yang khusyuk, sebanyak mungkin termasuk salat sunnat. Dalam bentuk membaca Al-Quran, dalam bentuk berzikir, dalam bentuk berdoa. Itu sarana komunikasi dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah baik buruknya itu ditentukan oleh hal-hal tadi itu. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Dhunnun al-Misri menyatakan para ulama sering memberi wasiat di antara mereka dengan 3 hal. Pertama, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Terutama manusia terdekat, yaitu pasangan. Wasiat kedua, man aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Kelas kita dengan orang itu urusan dunia ya, ternyata rusak. Dengan suami, dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, rusak. Itu kerusakan urusan dunia kita itu cermin dari rusaknya urusan akhirat kita. Coba perbaiki urusan akhirat kita, ibadah kita. Jadi rusaknya hubungan kita dengan manusia, rusaknya urusan dunia kita, azab Allah kepada kita karena rusaknya hubungan kita dengan Allah, rusaknya urusan akhirat kita. Coba perbaiki dari sisi itu. Ya, bangun komunikasi yang baik dengan Allah melalui sholat, melalui berdoa, melalui zikir, melalui baca Al-Quran, intensifkan. Insya Allah nanti Allah akan berikan jalan keluar. Itu wujud nyata dari ketakwaan. Allah menyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi, jalan keluar. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bikin urusannya semuanya mudah ya. Semoga Allah memberikan solusi yang baik, yang benar kepada yang bertanya tadi. Bolehkah zikir dalam hati? Boleh, tapi itu hanya zikir dengan hati saja. Lakukan seutama-utama zikir, yaitu lisankan oleh lidah kita, hayati dengan hati. Itu yang paling afdal. Dan zikir amalan pokok bagi lisan kita. Salat, berdoa, zikir, baca Quran itu amalan lisan. Harus ada gerakan lisan. Jangan mingkem, balam terus hati yang zikir. Jangan. Ucapkan oleh lisan, hayati dengan hati. Dua-duanya berzikir. Kita sudah pernah terangkan zikir. Zikir itu ada berapa tingkatan. Pertama ada yang berzikir dengan lisan saja, hatinya tidak. Tidak ada penghayatan. Lumayan dapat pahala, tapi tidak akan membuat jiwa tenang. Karena hatinya tidak ikut berzikir. Kedua, hanya hatinya yang berzikir, lisannya tidak. Seperti kita ingat surga, ingat neraka, ingat hari kiamat, ingat kekuasaan Allah gitu. Itu zikir dengan hati. Tapi lisannya balam, mingkem. Itu yang kedua. Yang paling utama zikir dengan lisan dihayati oleh hati. Berarti dua-duanya itu yang paling utama ya.
lakukan zikir dengan kedua-duanya. Apabila kita menguji untuk wasilah kesembuhan dari sakit, apabila kita menguji untuk wasilah kesembuhan dari sakit atau supaya anak dimudahkan jodohnya, apakah boleh? Kayak kumaha ya. Kemudian apabila kita menguji untuk wasilah kesembuhan dari sakit, bukan menguji itu mengobati meren, atau supaya anak dimudahkan jodohnya, apa boleh? Oh, mengaji. Kayak kita mengaji untuk wasilah kesembuhan dari sakit atau supaya anak dimudahkan jodoh, apa boleh? Maksudnya ngaji kayak gini atau baca Quran? Sekarang dua-duanya lah, anggap ngaji, baca Quran, sholat, saum dengan niat agar penyakit sembuh, dengan niat agar anak dimudahkan jodohnya. Boleh tidak? Pertama, kalau ada keterangan dari ayat atau hadis amalan ini berefek kepada kesembuhan, berefek kepada jodoh, boleh kalau ada. Kalau tidak ada maka tidak boleh. Ada keterangan infak sedekah itu bisa mengobati sakit ya. Kata Nabi SAW, dawau mardhakum bis-shadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Lalu orang sedekah dengan niat sembuh dari penyakit boleh. Karena ada perintahnya dari Nabi SAW. Walaupun secara akal, secara medis nggak ada hubungan. Apa hubungannya sedekah dengan kesembuhan penyakit? Apakah begitu sedekah teh tiba-tiba terproduksi hormon tertentu dalam tubuh kita yang bisa menyembuhkan itu? Wallahu alam, nggak ada penelitian tentang hal itu. Tapi inilah ilajus syar'i, pengobatan yang syar'i, yaitu berobat dengan cara bersedekah. Itu boleh. Seperti ingin umpamanya dimudahkan rezekinya, lalu silaturahmi, karena ada hadis. Man ahabba ayyubsata fi rizqi wa yunsha fi athari falyasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahmi. Lalu orang tergiur untuk memperoleh itu, lalu dia bersilaturahmi dengan niat itu. Boleh. Karena diiming-imingkan, diperintahkan oleh Rasul SAW. Nah, ini tidak ada keterangan siapa yang baca Quran atau ngaji anaknya akan dimudahkan dapat jodoh. Nggak ada. Berarti ini bukan obat. Berarti ini nggak ada hubungan. Secara akli, secara nakli nggak ada hubungan. Jangan diniatkan untuk itu. Kalau ingin sembuh dari penyakit, pertama berobat. Yang kedua boleh sedekah. Ketiga berdoa, ya Allah sembuhkan. Ya, adapun kalau mengaji baca Quran dengan niat agar sembuh tidak ada keterangan. Termasuk jodoh, nggak ada keterangan siapa yang rajin ngaji anaknya akan dimudahkan jodohnya, nggak ada keterangan. Berarti nggak ada hubungan. Kalau mau anaknya mudah jadi jodoh, carikan, tawarkan ke laki-laki yang soleh menurut pandangan dia ini, mau nggak jadi mantu saya, ini anak saya lumayan, umpamanya. Nanti orang itu nazar dulu. Setelah nazar itu kemudian cantik terpikat, baru teliti agamanya. Kalau agamanya bagus, lalu dia nikahi. Kalau agamanya jelek, walaupun cantik, maka ditolak. Itu cara kita mencari jodoh. Pertama lihat cantiknya dulu, kedua agamanya. Itu perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena kalau kamu sudah tahu dia cantik, lalu kamu lihat agamanya. Ternyata agamanya baik, lalu kamu menikahinya, berarti kamu menikahi karena agamanya. Kalau dia sudah terlihat cantik, kemudian agamanya jelek, lalu kamu tolak, berarti kamu menolaknya juga karena agama. Tapi sebaliknya, kalau ini agamanya bagus nih, dinazar jelek, nggak jadi, berarti menolak karena rupanya. Ini agamanya bagus, lihat, oh bagus, cantik,
dinikahi. Berarti karena kecantikannya, bukan karena agamanya. Buktinya kalau jelek, nggak jadi. Betul apa benar? Betul dan benar. Itu perkataan Imam Ahmad. Jadi ketika ada wanita yang ditawarkan ke kita, lihat dulu apakah dia cantik atau tidak. Boleh nazar dulu? Boleh nazar dulu. Oh ternyata cantik, baru lihat agamanya. Ternyata agamanya buruk. Nggak jadi. Walaupun secantik apapun, secantik bidadari, gelisna kawanti-wanti endahna, kabina-bina, ternyata akhlaknya, karakternya bikin riweuh, enggak. Lah cantik, oke. Ta'aruf. Ternyata baru ta'aruf aja sudah pika sebelen. Sudah ada syarat, pokoknya nanti kalau kita nikah rumahnya harus begini. Mobilnya harus 3. Minimal saya nafkah sekian. Lir. Terus setiap komunikasi, lagi di mana nih? Lagi sama siapa? Lagi ngapain? Posesif, belum jadi istri sudah begitu. Kebayang sudah jadi istri. Coret saja. Goodbye my love. Cari lagi yang lain. Sudah begitu ya. Jadi lihat cantik tidaknya, setelah tahu cantik baru lihat agamanya. Ternyata agamanya buruk, ditolak berarti menolak karena agamanya. Ternyata setelah dilihat cantik kemudian agamanya bagus, lalu dinikahi berarti nikahi juga karena agamanya. Tapi kalau lihat agamanya dulu, oh bagus agamanya. Dilihat nador, punten opat. Nggak jadi. Berarti menolak karena ke wajahnya. Setelah agamanya bagus, wah cantik. Lalu dinikahi, berarti menikahi karena kecantikan. Ya. Jadi terapkan resep Imam Ahmad ini. Ketahui dulu kecantikannya, kalau sudah tahu bahwa itu cantik, baru lihat agamanya. Kalau agamanya bagus, kamu menikahinya, berarti menikahi karena agamanya. Kalau agamanya jelek, walaupun cantik, kamu tolak, berarti menolak juga karena keburukan agamanya. Ibu saya sedang sakit, tapi beliau ingin mendapat pahala saum di bulan Muharram. Tapi tidak bisa karena harus minum obat terus-menerus. Apa boleh menggantinya dengan memberi makan orang yang berpuasa? Boleh, bagus banget ya. Kalau boleh berapa yang harus diberikan? Ya tergantung berapa banyak pahala yang ingin dia peroleh. Kalau ingin pahala 100 orang yang saum, kasih makan 100 orang. Saya ingin 1000 orang, kasih 1000 orang. Satu porsinya 30.000, berapa? 30 jutanya. Tergantung berapa banyak pahala yang ingin dia dapat ya. Tapi intinya, kalau orang terbiasa saum, suatu saat ada uzur sehingga tidak mampu saum, pahala saumnya tetap dapat. Umpamanya orang biasa Senin Kamis, suatu saat hari Senin sakit, harus minum obat, lalu tidak saum, pahala saum Seninnya tetap dapat. Wanita yang haid, setiap Senin Kamis saum, suatu saat haid, berarti minimal 2 Senin 1 Kamis atau 2 Kamis 1 Senin nggak saum. Selama haidnya dia tetap dapat pahala saum Senin Kamis. Karena dia terbiasa begitu. Senin Kamis saum, suatu saat Kamis atau Senin safar nggak bisa saum, pahalanya tetap dapat. Jangan khawatir ya. Dan kalau umpamanya ingin dapat pahala yang lebih banyak, lalu ada masjid yang menyelenggarakan buka saum bersama Taswa dan Asyura. Berapa butuhnya? 400 porsi. Berapa seporsinya? 30.000. Total berapa? 12 juta umpamanya. Udah dari saya. Itu baru taswanya, asyuranya 12 juta lagi. Kasih lagi. Oh dapat tuh 400 orang yang saum, dapat dia saum. 2 kali 2 hari ya. Boleh, bagus banget. Boleh nggak arisan? Arisan diikhtilafkan oleh para ulama. Kalau Syekh Al-Albani menyatakan melarang karena sistem arisan seperti itu tidak dikenal di kalangan as-salafus saleh. Maka beliau menyatakan tidak boleh.
Tapi ulama yang lain seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah menyatakan boleh. Selama di sana tidak ada unsur judi, tidak ada unsur gharar. Judinya contoh begini umpamanya. Atau tidak ada unsur riba. Ribanya begini. Si A menang sekarang. Siapa yang menang sekarang, minggu depan dia harus menyediakan konsumsi untuk yang hadir di arisan minggu depan. Ada yang begitu ya? Ada. Itu riba, nggak boleh. Kenapa? Karena arisan itu hakikatnya berhutang. Kalau kita menang pertama, berarti kita berhutang kepada seluruh anggota arisan, ya enggak? Cuma dibayarnya dicicil setiap minggu atau setiap bulan, tergantung bulanan atau mingguan. Jadi kita punya hutang kepada orang lain. Lalu orang yang menghutangkan uang itu ke kita mensyaratkan, pokoknya selama belum lunas kamu harus traktir kami nanti. Nah, ini kena dengan hadis kullu qardin jarra bihil manfah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang melahirkan manfaat bagi orang yang meminjamkan itu riba. Umpamanya antum meminjamkan uang ke ikhwan lain 1 juta umpamanya. Boleh, tapi selama antum belum lunas, antum harus jemput anak setiap ngaji. Pulang pergi harus diantar jemput selama belum lunas. Itu manfaat dari meminjamkan. Maka itu riba, nggak boleh. Sing ikhlas meminjam, udah ikhlas. Jangan ada syarat ini itu. Boleh saya pinjamkan uang, tapi setiap kali saya ngaji, antum harus gendong anak. Gendongnya itu riba loh. Atau ini saya kasih umpamanya pinjaman berapa butuhnya 100 juta. Boleh lah. Berapa lama? Sebulan atau setengah tahun. Boleh, tapi selama setengah tahun antum setiap anak makan harus traktir. Gak ada bunga tuh, tapi setiap makan selama belum lunas harus traktir. Nah itu traktirnya itu bunga itu. Ya, jadi kalau anggota arisan mensyaratkan yang menang nanti bulan depan harus menjadi pribumi dan menyediakan konsumsi. Riba, maka tidak boleh ya. Jadi selama tidak unsur madarat dibolehkan. Tidak ada unsur judi, tidak ada unsur riba dibolehkan. Adapun mengundi dengan cara mengoclok atau apa, itu boleh. Mengundi tidak masalah. Karena Nabi SAW pun suka mengundi istri-istrinya ketika beliau mau safar. Terus Nabi SAW juga menyatakan tentang keutamaan shaf yang terdepan, ya, saking hebatnya pahala shaf terdepan ketika sholat, seandainya para sahabat diundi untuk memperoleh shaf terdepan, pasti mereka ingin ikut undian itu supaya dapat shaf terdepan. Menunjukkan diundi itu boleh, nggak apa-apa, bukan termasuk bagian dari judi. Apakah dalam perjalanan menuju surga bangsa jin juga turut serta dengan manusia? Mengingat Nabi Muhammad juga menjadi Rasul bangsa jin. Iya, turut serta. Kita bisa melihat jin? Bisa. Malaikat? Bisa. Allah menyatakan waja'at kullu nafsin sa'iqu wa syahid laqad kunta fi ghaflati min hadha fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Disingkapkan penutup pandangan kalian pada hari itu, maka pandangan kalian di hari itu tajam. Maksudnya bisa melihat jin, bisa melihat malaikat saat itu di akhirat nanti ketika hisab, ya. Takut dong? Enggak. Sebab hisabnya jauh lebih ditakuti lagi.
Tadi disebutkan Uzair adalah seorang nabi. Mengapa nama tersebut tidak termasuk dalam 25 daftar nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, sedangkan nama Uzair disebut dalam At-Taubah tapi tidak disebut sebagai nabi? Iya, penetapan 25 itu ijtihad para ulama, termasuk siapa nama-namanya ya. Ada sebagian ulama yang memasukkan Uzair kepada salah seorang di antara nabi. Mohon doa, ayah saya baru meninggal bulan lalu, Allah yarham. Semoga diampuni dosa-dosanya ya. Dibebaskan dari azab kubur, dilimpahkan nikmat kubur, dan kelak semoga Allah masukkannya ke dalam surga. Alhamdulillah beliau tidak mempunyai hutang, tapi yang baru kami tahu ternyata ada berapa orang yang berhutang kepada beliau. Sudah lama dan belum dilunasi. Apakah ayah saya masih mendapat pahala sedekah karena orang-orang itu belum bayar hutangnya? Iya, selama hutang itu belum terbayar, selama itu dapat pahala sedekah. Jadi kalau kita menghutangkan, selama belum bayar itu dapat pahala sedekah. Sampai dilunasi. Makanya mau bayar, jangan dulu sekarang. Sok pakai aja dulu biar dapat sedekah terus ya. Boleh? Boleh. Terakhir ya. Saya pernah baca hadis Bukhari. 1000 anak Adam, 1 ke surga, 999 ke neraka. Hadis ini kata banyak ustaz terjadi pada jembatan Shiratal Mustaqim. Hadis Bukhari 1000 anak Adam, 1 ke surga ke neraka. Bagaimana Pak Ustaz? Ya begitu. Bukan di Shiratal Mustaqim. Tapi itu sudah masuk ke dalam neraka. Nanti diberikan syafaat ya. Berfirman Allah kepada Nabi Adam, keluarkan oleh kamu dari 1000 orang 999 dari neraka, dikeluarkan dari neraka. Begitu. Dan itu termasuk salah satu di antara syafaat yang terjadi pada hari kiamat nanti. Bukan ketika menyeberang di atas syirat ya. Nanti hadis tentang hal itu akan lebih rinci dibahas di dalam bab neraka nanti ya. Jadi mulai bulan depan kita sudah masuk pembahasan surga dan neraka. Sampai di sini dulu kajian kita. Insya Allah bulan depan kita berjumpa lagi di tempat ini dengan pembahasan tentang surga dan neraka. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.